Pas cahaya lampu itu hilang, barulah yang di rumah itu rame. Yang di rumah belakang. Yang di rumah belakang itu baru rame, tapi ramenya bukan cekrama atau apa-apa, tapi suara tangisan, suara teriakan, jerit ketakutan, jerit kesakitan, semacamnya kayak lagi penyiksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kembali lagi di channel Mata Pala Indonesia. Yep. Kali ini saya sama Mas Kobra. Dan Mas Kobra akan menceritakan kisah nyata seorang tokoh atau aparat yang kemarin beliau sudah menceritakannya ke Mas Kobra. Betul. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti kisah dari Mas Kobra. Langsung saja Sobat Alam. Jadi begini, kemarin pelatihan BPBD di desa Cikondang, saya ikut berpartisipasi. Juga ada mentor dari Babinsa dan Babin Kamtibmas, jadi dari TNI Polri. Nah, di selang waktu pas tengah malam, saya duduk bersama persis seperti ini persis, dan pakai kursi ini juga dibawa ke sana. Jadi saya bertanya ke Babinsa, jadi yang dari Satuan Koramil, yang dari TNI. Pak, mohon maaf nih, saya bertanya sambil ngopi gitu kan. Apa pengalaman Bapak selama karir di bidang militer gitu kan, pas dari dulu pendidikan lah atau apalah gitu kan semacamnya. Ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin tahu aja gitu bagaimana sepak terjang Bapak, dan pada akhirnya sampailah ke desa saya untuk menjadi Babinsa di tempat saya seperti itu. Jadi ternyata begini, ternyata memang cukup bisa dibilang ketir, bisa dibilang ironis, bisa dibilang juga menakutkan gitu, apa yang beliau alami. Dan kenapa? Memang saya tidak mau menyebut nama ya, hanya Babinsa di desa saya aja. Awal-awalnya saya bukan meremehkan, cuman kok seorang tentara kayaknya penakut banget gitu kan. Masuk ke daerah ini, minta masuk diantar. Awalnya berpikiran kok penakut ya tentara itu, tapi setelah apa yang dia katakan, yang setelah dia alami, saya jadi menghargai apa yang menjadi perasaan dia. Ternyata yang ditakutkan bukan itu, tapi takutnya hal yang dialami dulu itu takut terjadi lagi. Iya. Jadi saking semacam trauma lah. Trauma. Seperti itu. Oke, berarti saya udah malum atas karakter dia. Nah, jadi ceritanya waktu itu pertama dulu yang ini saya sekarang yang mau bercerita yang ketirnya dulu. Jadi yang ironis ketir. Jadi waktu dia beliau tugas di Papua. Jadi kenapa hubungannya itu sampai sekarang saya berpikir yang apa sih, OPM apa ya, yang Papua Merdeka tuh, KKB apa ya, kelompok itu bersenjata. Kenapa lama sekali selesainya, padahal tentara kita katanya masuk militer top gitu ya di dunia ya. Kenapa teroris semacam itu ataupun organisasi semacam itu tidak bisa diberantas secepatnya? Jadi dari dulu ternyata yang namanya tentara yang di daerah seperti itu tidak bisa menembak duluan atau menindak duluan, karena nantinya kena itu HAM itu. Mas Gojil pasti tahu ya, Mas Gojil, karena dia kan sarjana hukum berita gitu. Dan, bukan dari hukumnya itu ya, tapi dari berita ya. Ya seperti itu, memang benar adanya. Jadi contoh Mas Gojil, maaf ya terorisnya, saya aparatnya gitu. Jadi kalau Mas Gojil tidak ada tindakan yang itu, saya tidak bisa apa-apa. Kalau Mas Gojil mengeluarkan tembakan, baru saya membalas. Tapi logika saya, ironis saya, ketika Mas Gojil nembak dan kena saya, apakah saya ada kesempatan buat balas tembak? Keburu mati buat tentara. Makanya juga kebanyakan korban jatuh tentara. Ya seperti itu. Jadi meskipun kita tahu nih orang nih sembarangan ya. Ya, umpamanya ini teroris, tahu benar. Tapi si orang itu tidak melakukan apa-apa. Gak bisa sembarangan ngambil tindakan. Kalau itu baru itu duluan gitu, mengancam duluan atau ada kontak itu duluan, baru gitu. Tapi kalau itu mah enggak. Jadi mau nggak mau itu, kalau gue bilang sih bisa dikatakan korban ya. Yang ironisnya di situ. Di situ. Itu yang ketir menurut saya. Dan yang masuk ke masalah hal di luar nalarnya, yang janggalnya ketika beliau melakukan pendidikan itu, yang pertama pas di Kalimantan. Pas dia tapi tugas dia orang
Jawa Barat asli atau gimana? Dia aslinya orang Jawa, orang Pulau Jawa. Orang Pulau Jawa. Orang Pulau Jawa aslinya. Nah, kenapa saya bilang gitu? Waktu saya tanya juga, waktu tugas di luar pulau gitu, karena dia juga, contohnya yang sekarang di Kalimantan ini, jadi dia sedang tugas di Pulau Jawa, kemudian lagi istirahat langsung ditelepon oleh komandan. Yang namanya militer tahu sendiri, ditelepon sama komandan, lu mau ngapain? Harus cepat, kalau tidak habis lu. Nah, waktu itu katanya besok pagi harus di Kalimantan, karena banyak, kalau dulu sih kasusnya apa sih namanya, illegal logging ya, yang di Kalimantan tuh yang pohon-pohon penebangan, illegal logging. Jadi untuk membubarkan itu, malam itu juga ketika setelah mendapatkan telepon langsung berangkat ke Halim, via Halim langsung diterbangkan ke sana. Dalam perjalanan beliau berpikir, nih mending kalau pas ke sana langsung bisa bertemu dengan si tersangkanya, bisa dibubarkan atau bisa apa ya. Pas kalau ditaruh di tengah hutan itu, mereka udah kemana kita gak tahu, navigasinya meskipun dikuasai nyaman-nyamannya hutan Kalimantan, belum lagi mereka juga punya backingan orang atas, orang pusat, sama aja jadi dibuang itu, tentara ngapain di situ, itu kan istilahnya gitu. Tapi namanya tugas harus dilakukan, dan benar saja begitu diturunkan itu masuk ke kawasan hutan yang jauh kemana-mana, jauh ke pemukiman. Nah, jadi pas diturunkan dari pesawat dan langsung menuju lokasi titik koordinat, pasti ada arahan kan dari pusat. Pas di sana benar saja tidak menemukan apapun kecuali binatang buas. Jadi malah bukannya yang jadi rintangan dan tugas di sana itu bukan memburu si pelaku illegal logging, bukan orang. Jadi tugasnya itu untuk menyelamatkan dirinya itu dari ganasnya hutan. Yang hutan itu kan rawa, Kalimantan banyak, ada yang rawa, ada yang, nah itu jadi rintangannya gelap pas malam. Itu tantangannya malam, gelap, pencahayaan terbatas, yang dilaluinya akar-akar rawa, tahu sendiri kan, mangrove. Nah, mangrove kan itu hampir seperempatnya juga genangan air. Yang kita kedalamannya gak tahu seberapa meter. Banyak ikannya itu padahal situ. Ikan mending, tahu anaconda apa buaya. Hapus. Banyak juga. Iya. Itu, nah, kenapa saya bercerita ke situ dulu? Ini kronologisnya seperti ini, karena ketika memasuki hutan yang mangrove itu, terus berhasil melewati si akar-akar yang sekiranya kan licin kena air, dan air itu keluar dari situ masuk ke dalam hutan yang lebih rimba lagi. Tapi posisinya itu kan rombongan itu. Dikatakan rombongan, iya, karena itu satu tim. Tapi satu tim untuk operasi itu tidak mungkin satu peleton besar. Karena kalau terlalu banyak menimbulkan kebisingan, nanti juga bisa terdeteksi oleh musuh istilahnya gitu kan. Jadi dibatasi. Taruhlah paling 10-15 orang. Dan memang kemarin si Bapak juga tidak menyebutkan jumlahnya, hanya dia dan teman-temannya ditugaskan. Untuk, berarti nggak cuma dia gak sendiri, ada juga. Nah, apa yang dialami beliau begini, jadi pas begitu keluar dari hutan mangrove, masuk ke hutan rimba yang mungkin banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon yang, pohon apa yang namanya sih ya? Kalau di luar negeri kayak pohon oak, kalau di kita pohon kayak model kayak pohon ulin atau pohon apa yang diameternya 4 orang beneran diameternya gitu, kagak sampai. Intinya yang rimbun. Jadi ada satu waktu yang hari, kalau nggak salah hari ketiga katanya, memasuki itu sambil bersiaga kan senjata ini itu, tiba-tiba pandangan dia gelap. Padahal dia bawa penerangan, tapi tiba-tiba pandangan dia gelap. Sama sekali temennya juga gak sampai kelihatan. Malah sampai kalau mau kencing juga harus meraba tangan, takutnya mengencingi teman atau mengencingi apa gitu kan. Apalagi di Kalimantan ada beberapa mitos ya yang masih terjadi gitu kan. Jadi sangat hati-hati sekali waktu itu. Gelapnya pekat, jadi bukan hanya kayak gelap malam ini, tapi pekat. Dan berusaha untuk tetap berjalan semampu mungkin, sejauh mungkin, untuk cari aman ke tempat yang agak lapang atau gimana ini. Tapi suara masih kedengaran. Suara masih ada katanya. Suara masih ada, cuman masih dalam koordinasi semacam absen lah. Yang satu tim itu. Satu tim itu absen lah, bla bla bla, ini absen, ini ada hadir, ini ada hadir, ada. Terus pas begitu membuka mata kembali itu ada di tempat yang sama.
Tapi itu semuanya itu yang tim semuanya, itu semuanya. Bahkan katanya ada satu anggota yang sampai menangis karena ketakutan saking gelapnya. Jadi menangisnya kenapa? Dia ketakutan kalau katanya hanya dia yang merasakan kegelapan itu. Takutnya dia jadi buta. Jadi menangis. Apa yang terjadi? Itu kan tiba-tiba itu. Padahal itu satu tim itu padahal semuanya mengalami. Dan yang anehnya yaitu pas berusaha untuk terus bergerak. Karena kenapa kan harusnya kalau tersesat atau apa menurut pecinta alam ataupun ilmu di hutan harusnya stop, berhenti gitu kan, untuk menganalisa. Nah, yang observasi itu dan stay gitu kan, itu stay terus segala macam itu. Karena waktu itu percaya tidak percaya katanya kalau kita stay di situ binatang buas, pacet yang luar biasa gedenya. Kalimantan. Belum lagi kayak kalau bahasa kita sih bayangong apa ya? Kelabang. Kayak gitu. Kelabang dan lain-lain. Belum nyamuk yang luar biasa. Jadi kalaupun stay itu sangat tidak nyaman, sangat berbahaya, sangat berisiko. Jadi mau tidak mau bergerak dan kita standby. Maksudnya gitu. Tapi mata itu masih gelap. Gelap katanya, pekat, gak lihat apa-apa. Bahkan beberapa kali terjatuh karena kesandung akar. Masih banyak akar besar-besar. Belum lagi ada pohon yang ranting yang tumbang kan. Itu durasinya berapa lama itu? Semalaman kesasar di situ. Akhirnya pas menuju pagi matahari mulai agak menyerit, hilang. Tapi lokasinya masih di situ, gak bisa keluar dari situ. Semalaman itu. Kalau di kita itu kasarung. Mas. Kalau bahasa Sundanya kasarung. Jadi muter-muter aja di situ. Itu yang waktu di Kalimantan. Itu kan di gunung juga kan banyak yang kayak gitu kan? Banyak sekali. Dan nggak hanya itu katanya waktu di Kalimantan. Jadi beberapa malam berikutnya juga ya karena pemenuhan tugas, belum hari untuk kembali, masih dalam pencarian. Itu memang keluar dari hutan rimba, maksudnya hutannya rimbun. Udah keluar. Jadi berubah ke yang sangat panas sekali, gersang, dipenuhi rumput. Pohon hanya ada 1, 2, hingga berapa gitu, kayak sapana gitu. Cuman masih jauh ke pemukiman, jauh kemana-mana. Nah pas malamnya di situ agak cuacanya aneh. Jadi gersangnya kayak siang. Malam. Padahal malam. Sampai-sampai membuka seragam sama tas yang dibawanya. Saking gerahnya kayak siang. Tahu sendiri daerah Khatulistiwa. Kalimantan itu garis Khatulistiwa. Dan itu malam hari katanya memang nggak ngeri sih secara mistis. Cuman anehnya kok malam-malam tengah malam begini panasnya serasa jam 12 siang. Ditambah, nah ini masuk begitu, kalau nggak salah dia bilang jam pukul 2. Karena dia bilangnya sih mau mendekati pukul 3. Cuman saya berasumsi kurang lebih pukul 2-an. Jadi di tengah-tengah savana itu kayak ada kepala bukan harimau, macan kumbang yang hitam. Segini kepalanya doang sama buntut. Jadi badannya masih ketutup sama rumput. Kayak melihatin terus itu. Terus katanya udah standby. Seluruh pasukan yang ada di situ standby dengan senjatanya. Pas udah mulai dikokang, udah mulai siap ketika takutnya itu si itu lari, si macan kumbangnya lari. Tapi itu tahu macan kumbangnya sedang berlari ke arah mereka. Tapi tidak sampai-sampai. Tidak kunjung menerkam. Tidak kunjung keluar dari rumput itu untuk menerkam pasukan. Tapi kelihatan itu lari. Gitu. Anehnya meskipun saking jauhnya, harusnya kecil-kecil, besar, ada gradasi. Itu ukurannya sama tapi sedang lari-lari, tapi gak sampai-sampai katanya. Sampai yang udah posisi menembak. Jadi kembali gini nih, merendahkan lagi senjatanya gitu sambil bengong. Kok itu macan kagak sampai-sampai? Padahal posisinya sedang berlari. Itu tengah malam waktu itu. Itu waktu di Kalimantan. Seperti itu. Dan akhirnya setelah hari ke-7 lalu ada penjemputan. Kembali ke markas. Dan berarti tugasnya cuma 7 hari. Untuk yang kasus itu. Untuk yang kasus itu. Tapi dia agak bercerita yang
tahapan tahun berikutnya, apakah di Kalimantannya berapa bulan atau gimana. Yang jelas waktu itu ditugaskan mendadak dari Pulau Jawa via Halim di Jakarta untuk berangkat Kalimantan dalam misi itu, yang pada akhirnya tidak bisa dikatakan tidak sukses karena tidak ketemu toh sama itunya juga. Tapi itu pengalamannya menurut saya luar biasa. Jelas lah Mas, jelas lah. Kebayang di tengah hutan gue juga anjrit, yang jelas aja jalur pendakian udah gimana, apalagi itu yang kagak jelas di hutan Kalimantan. Maksudnya bukan kagak jelas gimana ya, saking rimbunnya gitu. Jalurnya gak jelas ya. Tahu sendiri, sampai kadang film King Kong aja yang terbaru kan syutingnya di Kalimantan. Apalagi yang baru ke sana mungkin ya. Apalagi yang baru ke sana. Oke lah, setingkat apa ya, tinggi-tingginya ilmu maaf gitu di militer atau di pecinta alam, bahkan itu yang namanya alam lah. Siapa yang tahu. Nah, lanjut ke beberapa tahun katanya ke depannya ditugaskanlah di Aceh. Oh, di Aceh. Pernah juga di Aceh katanya gitu. Dia semangat sekali, sangat menggebu sekali bercerita ini kepada saya waktu malam itu. Seolah dia sambil nostalgia, seolah dia juga sambil mencurahkan apa yang menjadi ketakutannya dulu gitu loh. Sampai waktu di Aceh juga bercerita dia bahwa ya, karena saya membahasnya mungkin malam-malam, jadi yang diceritakan juga waktu itu hal yang berbau mistis ya, yang janggal itu yang diceritakan ke gua. Kenapa? Maksud gua kan pengalamannya berjalannya dari mana ke mana, terus dibutuhkan makanannya segimana, kan kita jadi ilmu itu. Ini malah mistis yang diceritakan. Jadi ya ceritakan aja dari sini gitu. Dan saya udah meminta izin juga ya kepada si Bapak, kepada Bapak Babinsa untuk berceritakan juga. Katanya nggak apa-apa, ceritakan aja untuk jadi pengalaman, jadi tahu bahwa apa yang terjadi di pulau-pulau lain gitu. Jadi waktu di Aceh dia sempat ada kejadian yang katanya bisa dikatakan puncak ketakutan dia gitu. Maksudnya yang lain-lainnya wajar lah gitu, tapi kalau yang ini kok aneh gitu, padahal ini kan dunia nyata itu. Jadi dia sempat ada bertugas terus semacam apa sih, bukan rolling sih ya, patroli. Ya, patroli di satu desa. Ada satu hutan, katanya sih tempat itu terkenal di Indonesia, bahkan apalagi orang Aceh ya, namanya tempatnya itu aduh lupa gue. Kemarin disebutkan, cuman gue lupa. Kalau bagi teman-teman yang tahu tempat di Aceh tersebut yang terkenal lah, yang terkenal angker, yang kejadiannya yang saya ceritakan sekarang itu teman-teman tahu, mungkin bisa sebutkan ya, bantu saya ya untuk mengingatnya saya. Nah, jadi kejadiannya itu ada satu rumah di tengah hutan. Si Bapak Babinsa itu berjaga di antara seberang jalan. Jadi patrolinya sama timnya itu berseberangan, kayak jalan terus kiri kanan ada pohon biasa di pinggir jalan itu. Nah, pas lagi jalan-jalan dari kejauhan ada sorot lampu mobil bersembunyi di balik pohon untuk bersiaga gitu, takutnya apa-apa, dan mungkin jalur itu sesuai instruksi ada apa gitu, sehingga dia berusaha untuk standby. Ditunggulah lampu itu untuk mengetahui apa yang akan lewat, kendaraan apa atau pasukan apa kek. Nah, si posisi pohon itu ada di depan rumah. Jadi di belakang dia kan dia ngadap jalan untuk bisa ngegap apa yang lewat. Nah, di belakang dia itu ada rumah. Itu bukan gubuk sih katanya, rumah. Dia ngomong rumah, bukan gubuk, berarti rumah. Ada rumah di situ. Biasa lampunya luarnya ada lampunya, itu terang gitu, tapi tidak ada aktivitas. Jadi kalau kita kan zaman sekarang kalau ada apa-apa depan rumah, orang rumah, ada apa nih? Di depan ada apa nih? Ribuh gitu kan. Itu enggak kepo lah ya gitu kan. Itu enggak, gitu adem-adem aja gitu. Cuek. Sampai pada akhirnya si lampu itu tak kunjung tiba. Lampu mobil itu nyorot, posisinya kelihatannya maju gitu. Tapi tidak sampai ke depan gitu. Ditunggu gak datang, gak nyampe, gak lewat. Itu sama halnya katanya jadi teringat waktu di Kalimantan yang macan lari ke arahnya tapi kagak sampai-sampai. Ini apa maksudnya katanya gitu. Si bapak itu sampai sekarang juga jadi pertanyaan, kok gak sampai-sampai. Mobilnya pun itu ya karena tahu sorot mobil lampunya kan beda kan, dua gitu kan, atau ya kalau yang lampunya bulat kiri kanannya dua berarti 4 gitu, kagak ada lewat. Dan pas cahaya lampu itu hilang, barulah yang di rumah itu rame.
Yang di rumah belakang. Yang di rumah belakang itu baru ramai, tapi ramainya bukan cekrama atau apa-apa, tapi suara tangisan, suara teriakan, jerit ketakutan, jerit kesakitan. Semacamnya kayak lagi penyiksaan. Berarti itu posisinya itu kan banyak orang juga itu kan? Bersama pasukannya. Bersama pasukan ya mungkin biasa. Memang tidak banyak, cuman dia tidak sendiri lah. Minimal 5 orang mau pasti ada itu. Ada suara jeritan, otomatis kalau aparat mendengar suara itu apa yang akan dilakukan? Langsung merapat kan, mengetahui apa yang terjadi untuk maksud menolong atau apa kayak gitu kan, observasi atau apa itu. Saat langsung ke rumah itu, keliling rumahnya itu berjaga-jaga. Tidak ada aktivitas apapun di dalam rumah itu. Tidak ada orang. Tapi teriakan, jeritan kesakitan, jeritan penyiksaan, tangisan, minta tolong dan lain-lain itu masih terdengar dengan jelasnya. Jadi merinding. Nah, katanya pas tidak diketahui tidak ada orang di dalam rumah itu, diputuskan untuk apa? Masuk itu menggeledah. Menggeledah ke tiap sudut ruangan. Itu nggak ada apa-apa. Dan akhirnya membubarkan diri, kembali ke posko. Setelah observasi itu. Setelah itu kembali ke posko. Dan besok siangnya itu menemui warga yang di sekitar posko. Diceritakanlah di jalan itu yang ciri-cirinya yang semalamnya ciri-cirinya disebutin gitu, bahwa di situ ada terangan itu. Warga itu hanya ketawa, Pak, dan katanya ini saya juga gak tahu pastinya, tapi katanya bapak saya pernah bercerita bahwa di tempat itu dulunya adalah tempat pembantaian. Di rumah itu telah terjadi pembantaian. Dan kalau bapak gak percaya silahkan sekarang siang-siang ke sana. Itu di situ gak ada rumah, Pak, katanya. Gak ada rumah. Ya si bapak juga, ya gue juga yang ngedengarnya juga merinding gitu ya, apalagi siapa. Dan beneran jadi cek ke sana itu gak ada, itu hanya hutan biasa. Gak ada rumahnya yang semalam, gak ada. Yang kelihatan rumahnya gak ada, yang dia geledah itu gak ada. Gak ada, katanya, serius. Itu Babinsa di Kecamatan Cineam yang bercerita. Saya sedikit gak mau sebut nama di sini. Itu serius waktu itu, jadi sama, memang bukan yang mengetahui itu pas ditanya warganya, tapi dia kata bapaknya. Jadi yang udah sepuh lah tahu gitu kan. Ya tapi itu udah berarti udah cerita yang beredar di masyarakat gitu. Dan memang terbukti dicek ke sana kan rumahnya tidak ada semalam gitu. Dasar terus. Nah, penasaran lagi dasar ngeyelnya ini komandan nih si Pak Babi desa ini. Awalnya sih katanya berani, katanya dia bilang gitu, Mas. Jadi awalnya gua itu pemberani. Oke lah, sekarang di sini saya katanya di Cikondang ini jadi penakut karena saya trauma. Dia bilang gitu. Dulu saya berani, ada kejadian yang waktu diceritakan seperti warga itu, dan memang dicek gak ada rumahnya. Saya penasaran, malamnya lagi saya kesana lagi. Ya memang katanya ngajak temennya sih, gak sendiri. Ya sama aja kalau kita penakut ya, malah ketawa gitu. Kesana lagi ngajak temennya, standby di pohon itu lagi, dan melihat itu lagi. Dan rumahnya itu memang gak ada. Pas malam kedua, pas malam berikutnya dicek lagi, memang gak ada. Itu hanya lahan rumput belantara gitu seperti biasa. Kalau sengaja dicek mungkin jadi gak ada. Jadi gak ada, bener itu, bener. Tapi yang muncul lain. Jadi pas begitu ngecek itu rumah, kapan gak ada. Dia posisinya di pinggir jalan. Itu malam-malamnya. Pas mau balik, dia balik badan di tengah jalan. Itu kayak umbul-umbul Agustusan, ada apa sih? Bendera yang panjang itu, umbul-umbul Agustusan itu terbang di tengah jalan gitu. Putih. Tapi tinggi, dia panjangnya persis lah kayak umbul-umbul, kayak umbul-umbul Agustusan, kayak bendera pinggir jalan gitu yang panjang, cuma putih di tengah jalan, ngabring banyak. Apa sih bahasa Indonesia ngabring sih? Berbaris lah. Gerombolan ya. Iya itu gerombolan banyak gitu. Gitu ya, terbang gitu. Situ gua udah katanya mentok, udah katanya balik gua katanya. Gue trauma di situ benar-benar. Tapi benar-benar kelihatan. Itu oleh semuanya kelihatan katanya itu. Ini benar-benar dia saya katanya apa ya? Ya mungkin kalaupun teridentifikasi, maksudnya tahu itu apa,
semacam Kunti yang lewat, ya mungkin oke lah itu. Tapi kan yang jadi pertanyaan karena yang jadi ketakutan kan ketidaktahuan. Itu kan yang jadi sumber ketakutan karena ketidaktahuan. Itu apa yang lewat? Takutnya yang lewat itu adalah menjadi apes atau pertanda apa? Kan itu yang ditakutkan. Nah itu waktu itu katanya gitu. Pas dicek rumahnya yang angker itu ternyata gak ada. Pas mau balik kanan di tengah jalan lewat terbang gitu, kayak umbul-umbul tinggi cuma putih katanya. Banyak lagi gitu. Itu gitu yang saya waktu ngalamin di Aceh gitu. Berarti jadi traumanya nyampe sekarang. Ya mungkin jadi waktu itu kan saya juga pernah untuk nganterin bareng untuk dia lewat jalan di Cineam di sini kan, untuk dia dampingi malam-malam. Ya mungkin trauma di situ, takutnya kalau sendiri malam-malam ada hal yang tidak diinginkan, terus dia kaget, teringat masa lalu sendiri, dia panik seperti itu. Dia tidak bisa dikatakan pengecut atau penakut, itu memang ya traumatis, hal yang manusiawi karena sesuai dengan pengalaman. Gitu. Apalagi sekarang umur juga kan menjadi faktornya. Jadi faktor, beliau sudah tua, makanya sekarang beliau ditugaskan di Koramil di salah satu kecamatan dan ditempatkan di beberapa desa gitu di sini untuk pengabdian di masyarakat. Mungkin untuk tugas ekstrim itu udah dirasa cukup. Jadi sekarang tinggal pengabdian ke masyarakat. Saya sangat menghargai beliau. Saya sangat hormat sekali sama beliau karena banyak ilmu yang beliau sampaikan ke saya dan banyak pelajaran juga dari apa yang dialami juga, yang dari ini juga saya dapat ilmu loh. Karena ketika yang lain masyarakat di sini menganggap bahwa si bapak ini pengecut atau penakut gitu ketika ke tempat-tempat angker, saya tahu cerita yang sebenarnya, malah saya bilang bahwa dia itu pemberani. Karena mereka yang bilang gitu tidak tahu ceritanya, sejarahnya, dia kronologisnya sepanjang hidupnya, karirnya, prosesnya seperti apa juga tahu. Kenapa saya bilang pemberani? Saya notabene pendaki gunung, masih muda, belum tentu ketika saya ditempatkan di tengah hutan Kalimantan bisa hidup. Belum tentu saya ketika dihadapi dengan macan masih bisa duduk dengan santainya, paling kencing gua. Belum tentu ketika saya ke Aceh ditempatkan di tempat angker dan ketemu di situ, terus besoknya lagi mau ngecek lagi ke sana, kan males banget gue. Tapi si bapak ini, beliau ini, dia dengan beraninya malam berikutnya mengecek, membuktikan bahwa apa yang terjadi di situ. Berarti pemberani dong. Iya, jelas. Bukan penakut. Itulah Mas. Jadi intinya bagi saya nih ya Mas, pembelajarannya bahwa jangan menilai seseorang dengan apa yang terjadi saat ini. Ketahui dulu latar belakangnya gitu. Jadi jangan menjustis, tahu dulu. Nanti kalau kita menjustis yang sekarang, malah kita yang jadi malu dong. Gak manusiawi lah. Ya mungkin sahabat alam pada intinya ya dari kisah tadi bukan teman sih. Ya kesepuan saya lah itu, guru lah itu, atasan lah bisa dikatakan. Dari Mas Kobra. Jadi meskipun kita yang sudah contoh Mas Kobra lah yang pendaki gitu ya, yang mempunyai sudah banyak ilmu tentang pendakian, kita kalau diterjun misalkan untuk mendaki lagi ke gunung lain, itu kan udah beda lagi, apalagi tempat baru. Nah tempat baru berarti kan sudah beda lagi. Jadi di tempat baru pasti ada pembelajaran baru, cerita baru, pasti harus belajar lagi gitu. Resikonya juga baru. Nah itu berarti jangan menyepelekan, apalagi ini di alam. Iya. Itu sobat alam. Apalagi alam di Indonesia. Jangankan tiap pulau Mas, tiap daerah aja udah beda kan ceritanya gitu. Aturan budayanya. Terus semacam aturan-aturan yang tidak tertulis, yang kepercayaan masyarakat. Misal kalau melakukan ini bakal terjadi gini, kan gitu kan. Banyak kan gitu. Meskipun itu mitos gitu ya, tapi kita harus tetap menghormati. Harus menghormati dong. Kalau kita tidak menghormati, meskipun kita tidak kena celakanya oleh mitos tersebut, minimal kita pasti dicemooh dong oleh warga itu. Apalagi sekarang netizen. Apalagi netizen. Sekarang netizen itu di Indonesia udah menjadi hakim. Oke, sobat alam, mungkin cukup dari kita untuk kisah mistis pada kali ini.
Silahkan tulis di kolom komentar tadi tempat yang berada di Aceh. Nah, ya, barangkali ada yang tahu tempat apa yang terangker di Aceh. Betul. Terus untuk video selanjutnya mungkin ada request dari teman-teman kita untuk menceritakan apa, atau ada dari teman-teman yang mau menceritakan kisah nyatanya, kisah mistisnya, silahkan tinggal di DM ke Mas Kobra. Atau hubungi juga nomor yang udah disediakan. Ada nomor WA di sana juga di deskripsi. Disediakan ada, silahkan tinggal hubungi ke Mas Kobra. Sekian dulu dari kita, semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua, banyak manfaatnya. Amin. Terima kasih Sobat Alam. Salam rimba, salam lestari, mata pola Indonesia, play safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.